Assalamualaikum dulur, selamat malam. Jumpa lagi ya bersama saya Yusuf Effendi. Oke dulur, pada malam hari ini ya kita akan sharing lagi tentang dunia persapian ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas nih bagaimana cara manajemen ya pakan sapi indukan. Nah ini kita akan ngebahas atau mengangkat topik ya tentang sapi bunting tapi masih tetap meler ya atau masih keluar lendir. Itu kenapa? Nah kita akan bahas ya kupas tuntas di kesempatan kali ini. Oke, sebelum saya lanjut seperti biasa ya, jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa like-nya jika kalian suka video ini, dan dislike aja jika kalian tidak suka video ini. Oke dulur ya, seperti itu. Kita nggak usah berpanjang kali lebar lagi untuk opening ya, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke dulur, di sini ada beberapa ya faktor ya atau beberapa tips ya untuk bisa kalian terapkan ya. Mungkin kalian juga ingat-ingat kira-kira nanti ini terjadi nggak di peternakan atau di indukan kalian. Oke, sapi keluar lendir di kondisi bunting itu ada 3 penyebabnya. Nah kita akan bahas satu persatu. Langsung saja dulu kita bahas yang pertama ya. Yang pertama ini air tuban ngalir ya, atau bahasa Jawa itu adalah rembes ya. Rembes atau air tuban ngalir ini ada positif dan negatifnya. Dikatakan negatif ketika ngalirnya itu ketuban terlalu banyak ya, atau oksidasinya terlalu tinggi. Maka kita harus pastikan dulu itu air ketubannya atau dari serviksnya yang memproduksi. Karena produksi lendir itu berasal dari serviks ya. Terus kemudian jika ternyata ya lendir itu keluar dari serviks, positifnya merupakan salah satu cara untuk melindungi fetus atau janin pedet di dalam kandungan. Karena serviks itu berperan sebagai pertahanan terakhir alat reproduksi hewan. Dalam hal ini sapi ketika mengalami kebuntingan. Nah, terus kemudian pada tahap ini posisi fetus ya atau janin pedet ini tidak akan bisa keluar ya jika serviksnya itu mengunci ya. Proses menguncinya serviks ini dipengaruhi oleh hormon progesteron ya. Ketika indukan bunting 2 bulan ke atas sebenarnya ada yang naik, yaitu hormon progesteron. Nah ini untuk air ketuban ngalir ya, atau bahasa Jawanya itu adalah rembes ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ini terdapat kelainan dalam serviksnya. Kalau kita tadi udah ngebahas air ketuban ngalir, nah kita akan bahas tentang serviksnya nih ya. Pada faktor ini memang pada basicnya sudah memiliki kelainan infeksi ya pada serviksnya. Infeksinya seperti yang saya jelaskan di depan. Infeksi yang kedua ada turunan dari infeksi yang pertama, yaitu perlawanan pertama dari serviks memproduksi lendir. Nah, dari situ akhirnya keluar lendirnya menjadi banyak. Oke dulur, itu yang nomor 2 ya. Kita akan beralih ke nomor 3. Tanda-tanda kalau sapi ini sebelumnya bunting ketika keluar lendir. Sapi ini ada kemungkinan baru bunting. Nah, itu kalau ya ada juga kemungkinannya seperti itu. Kalau keluar lendir itu sapi yang sebelumnya belum bunting ya, ketika keluar lendir berarti itu juga ada tanda-tanda ya, atau ada suspek atau ada tanda kemungkinan untuk bisa positif hamil atau bunting lah ya, istilah hewannya tuh bunting ya. Lendir itu berfungsi sebagai penetral ya. Jadi sistem birahi pada sapi ketika pH-nya kurang pas pada alat reproduksinya, maka lendirnya bisa membantu untuk menetralkan. Oke dulur, itu yang nomor 3 ya. Kita akan beralih ke yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini adalah lendir pada sapi kebuntingan tua itu dipersiapkan untuk mempermudah jalan lahir dari serviksnya. Ya, di faktor ini, namun jika sapi belum umur bunting 9 bulan, artinya sapi belum waktunya ya. Seperti kita tahu, ciri-ciri sapi hamil tua adalah
posisi janin pedet itu sudah berada di depan serviks ya, di depan serviks, sehingga terdapat cekungan ya di bagian pantat sapi indukan. Jadi pantatnya itu di belakangnya sini itu ada cekungan. Nah, cekungan pada indukan disebabkan karena uterus atau rahimnya itu bengkak ya, masih besar, sehingga masih ketarik ke depan. Maka nanti ketika sudah mulai susut, rahimnya akan mulai pulih dan cekungan atau cekokan tadi ya, bahasa Jawanya itu cekokan, akan mulai hilang. Itulah alasan kenapa kebuntingan 9 bulan ke atas cekongan di ujung ekor itu akan semakin terlihat. Kemudian kesimpulannya pada topik pertama, sapi sudah di IB kok masih keluar lendirnya. Nah, itu kira-kira birahi atau bunting ya. Kita kupas, ini ada 3 ciri-ciri ya yang perlu kalian ingat-ingat ya. Jadi ingat-ingat ini agar kalian nanti tidak sampai salah menentukan ya, atau salah memvonis sapi kalian sendiri. Oke. Yang pertama, ciri-cirinya adalah lendir. Jika itu berwarna bening seperti air kental dan lengket ya, maka itu adalah lendir sapi birahi. Itu ditandai dengan kelaminnya yang membesar dengan ciri berwarna merah, terus kemudian bengkak dan hangat ketika kita sentuh. Terus kemudian yang kedua, lendir berwarna bening, tapi warnanya itu putih keruh ya, seperti putihnya telur itu. Nah, keruh ini dibagi menjadi 2 ya. Pertama, keruh biasa. Kedua, jika keruh hampir ada nanahnya, maka itu adalah infeksi endometritis ya, atau infeksi pada rahim. Nah, terus kemudian yang ketiga, jika lendirnya berwarna kuning. Pada tahap ini sapi lebih cenderung positif bunting ya. Jika sapi kalian menemukan kasus seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan pengamatan dulu pada warna lendirnya. Kemudian dari alat kelaminnya, jika sapi itu birahi, maka ciri-cirinya sudah jelas, tidak bisa dibohongi. Di mana ada bengkak pada alat kelaminnya disebabkan karena aliran darah yang tinggi, lalu ada kenaikan suhu sehingga ketika dipegang hangat dan dibaringi dengan keluarnya lendir. Itulah adalah beberapa ciri untuk bisa mengetahui sapi itu birahi. Oke dulur, kayaknya gitu aja untuk video kali ini ya, agak singkat ya. Cuma ya semoga aja bisa memberi wawasan dan edukasi buat teman-teman peternak nih, khususnya peternak breeding atau peternak indukan. Oke dulur, gitu aja. Jangan lupa like-nya jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian tidak suka video ini, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke dulur ya, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum, bye bye.